Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Kanidia balik lagi nih di section pembahasan soal KSN untuk KSNK tahun 2020 ya, bidang ekonomi SMA. Dan kali ini kita udah di part terakhir untuk pembahasan soal nomor 36 sampai 40. Sebelum lanjut, Kanidia mau informasikan lagi ke kalian kalau Kanidia buka kelas intensif KSN untuk persiapan ke SNK nanti di akhir April ya. Jadi kalau kalian pengen join belajar bareng Kanidia, nanti boleh DM atau email ke Kanidia ya. Nah, langsung aja kita baca soal nomor 36. Biro Jasa Maju yang bergerak di bidang jasa ekspedisi mempunyai sebagian transaksi keuangan sebagai berikut. 1. Membayar gaji karyawan 5 juta rupiah. Lalu yang kedua, sorry. 2. Dibeli dari toko sekawan peralatan kantor senilai 20 juta, dibayar tunai 15 juta dan kekurangannya dibayar akhir bulan berjalan. 3. Diterima pelunasan dari pelanggan atas jasa yang telah dikerjakan bulan lalu senilai 5 juta rupiah. 4. Dibeli perlengkapan kantor seharga 2.500.000. 5. Dibayar kepada toko sekawan pembelian peralatan kantor yang dibeli awal bulan lalu. Lalu yang 6. Diterima pinjaman dari Bank Mandiri sejumlah 30 juta rupiah. Nah, transaksi di atas itu dicatat dalam persamaan dasar akuntansi berikut ini. Ada mulai dari 1, 2, 3 sampai 6 ya, karena kita punya 6 transaksi. Di sini dicoba dibuatin 6 persamaan dasar akuntansi. Nah, pertanyaannya adalah yang mana sih di antara 6 poin pencatatan persamaan dasar yang udah bener yang dibuat di atas ini ya, kayak gitu. Nah, kita coba mulai dari poin 1 dulu ya, untuk identifikasi apa sih persamaan dasar dari nomor 36. Ngomong persamaan dasar akuntansi, kalian udah harus ingat ya, rumus utamanya adalah harta akan selalu sama dengan utang ditambah modal. Oke, dengan catatan nanti si modal itu masih bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, mulai dari bisa penambahan modal ya, atau kalau misalnya ada pendapatan dari kegiatan usaha, ada beban sampai prive ya. Jadi kalau kalian ada 4 hal ini, itu bakal masuk di bagian modal khusus untuk persamaan dasar akuntansi. Oke, ingat persamaan dasar akuntansi is different with jurnal umum. Jadi harus bisa dibedain. Nah, di soal nomor 1 ini katanya kita bayar gaji karyawan. Oke, kalau bayar gaji karyawan kira-kira apa nih persamaan dasarnya? Ya udah pasti kas kita ya, lebih tepatnya harta di bagian kas itu nanti bakal berkurang 5 juta rupiah. Kayak gitu. Selanjutnya, karena di sini kita ada bayar gaji dan gaji itu pasti masuk ke dalam kategori beban, berarti nanti akan ada perubahan pada apa? Iya, pada bagian modal ya. Oke, lebih spesifiknya nanti kita buat keterangan beban gaji. Oke, kayak gitu. Nilainya berapa? 5 juta rupiah. Nah, kalian harus ingat, bentar ya. Kalau ada penambahan modal sendiri itu akan bertambah pastinya. Kalau ada pendapatan, modal di persamaan dasar juga akan bertambah. Tapi kalau ada beban, modalnya berkurang. Nah, sama juga dengan prive atau prive. Itu juga akan membuat modal berkurang. Nah, karena di soal kita ini ada beban, maka nanti di kolom modal akan berkurang. Keterangannya nanti kalian simpan beban gaji 5 juta. Nah, kalau dari sini apakah bisa udah kita pastikan seimbang? Ya udah pasti seimbang karena sisi kiri alias harta berkurang 5 juta dan sisi kanan juga di bagian modal berkurang 5 juta. Ingat, nilainya harus selalu seimbang. Oke? Itu untuk bagian pertama. Nah, kalau bagian kedua, kita beli dari toko sekawan peralatan kantor senilai 20 juta. Oke? Nah, berarti kalau kita beli peralatan, udah pasti peralatan kita bertambah. Nah, peralatan itu adalah bagian dari harta. Jadi, harta bertambah di bagian kolom peralatan kantor ya. Peralatan kantor itu senilai berapa? Ya, 20 juta. Nah, lalu, ini tadi tanggal 2 ya. Nah, lalu dibayar tunai 15 juta. Nah, berarti masih di bagian harta lagi, kita akan berkurang kas kita. Oke? Kas kita berkurang berapa Kak? Iya 15 juta dong, karena kita baru bayarnya 15 juta. Nah, kekurangannya di akhir bulan, berarti nanti bakal menghadirkan utang dong. Utang kita bertambah ya, keterangannya utang usaha. Nilainya berapa? Ya, yang belum kita bayar masih ada 5 juta. Oke?
Nah kalau kalian perhatiin, kembali lagi ke konsep utama dari persamaan dasar, harta sama dengan utang tambah modal. Nanti kalau dijumlah, harta sisa bertambah 5 juta karena ada positif dan negatif, dan utang juga bertambah 5 juta. Jadi juga tetap seimbang. Oke, semoga bisa dipahami ya. Poin 3, diterima pelunasan dari pelanggan yang telah dikerjakan bulan lalu. Nah berarti ini kita ada piutang ya. Nanti kalian tinggal buat harta kita bertambah dulu di bagian kas ya, karena kita terima duit berapa? 5 juta rupiah. Nah ini untuk pelunasan transaksi yang udah dikerjakan bulan lalu. Berarti kita menerima pelunasan piutang. Maka harta kita di bagian piutang usaha juga harus berkurang 5 juta. Nah kak nggak ada yang berubah ya kak di sisi utang atau modal? Nggak harus ada, intinya perubahannya harus sama. Dan kalau kalian perhatiin, di sini hartanya bertambah 5 juta, tapi hartanya juga berkurang 5 juta. Berarti kalau dijumlahin nanti bakal jadi 0. Jadi tetap seimbang. Oke, part keempat, dibeli perlengkapan kantor seharga 2.500.000. Nah, kalau dibeli udah pasti harta kita untuk bagian kas pasti bakal berkurang senilai 2,5 juta ya. Nah, lalu perlengkapan karena kita beli berarti harta kita juga bertambah di bagian perlengkapan senilai sama nih 2,5 juta. Nah, kasus tanggal 4 ini sama dengan yang di poin 3, nggak ada perubahan pada utang dan modal, tapi selisihnya juga sama kok. Nanti jumlahnya 0 untuk perubahan harta. Poin 5, dibayar kepada toko sekawan pembelian peralatan kantor yang dibeli awal bulan lalu. Aku kayak gini sih tulisannya. Oke, kayak gini, sorry. Nah, dibeli awal bulan lalu. Kita ada nggak sih transaksi dengan toko sekawan? Ada dong. Ini ya di poin kedua. Nah, tadi di poin kedua kita masih ada utang kan? Berapa? 5 juta. Dan di poin kelima, waktunya untuk membayar. Jadi nanti harta kita berkurang di bagian kas, itu berapa? Ya 5 juta sesuai dengan utang kita. Dan karena kita akhirnya membayar utang, udah pasti apa? Ya utang kita berkurang dong. Utang kita berkurang ya, keterangannya kalian bisa taruh utang usaha, kalau nggak mau juga bisa kok. Itu nilainya 5 juta. Nah, harta berkurang 5 juta dan utang berkurang 5 juta. Jadi sama. Terakhir poin 6, diterima pinjaman dari Bank Mandiri. Nah, kalau terima pinjaman, ini nyatetnya di mana ya? Di bawah aja. Kalau kita terima pinjaman, pasti kita ada uang ya. Jadi, harta kita bertambah di bagian kas senilai berapa? Ya, senilai yang kita pinjam. Itu berapa? 30 juta. Lalu ada pinjaman, berarti ada utang ya. Lebih spesifik lagi utang bank. Itu berapa? Ya sama, 30 juta. Kayak gitu. Ya, analisisnya udah selesai dan langsung aja kita cek yang mana sih yang paling benar persamaan dasar akuntansinya. Nah, untuk poin 1 tadi, harta harus berkurang 5 juta di bagian kas dan modal berkurang 5 juta. Keterangannya beban gaji. Kita lihat. Nomor 1, kas berkurang. Oke, kalau kalian ketemu persamaan dasar dan ada simbol dalam kurung seperti ini, itu artinya minus ya. Jadi kita nggak nulis dalam minus kayak gini, minus 5 juta, nggak boleh kayak gitu, tapi nulisnya dalam kurung 5 juta, itu artinya minus. Dan tadi udah benar ya, kas kita berkurang. Nomor 1 benar, dan modal kita berkurang, benar banget. Dan keterangannya harus beban gaji. Oke, cocok banget ya. Ingat dalam akuntansi, di persamaan dasar ya, setiap kali mengisi kolom modal harus diisi juga kolom keterangan. Hanya untuk kolom modal aja, sisanya nggak boleh. Ya, kayak gitu. Oke, poin 1 bisa. Jadi yang gak ada satunya udah pasti salah dong. DE, mohon maaf, kamu salah. Nah, kita ke poin 2. Bentar. Poin 2 jawabannya itu ada 3 kejadian ya. Harta kita berkurang 15 juta di kas ya kan. Lalu harta kita bertambah di peralatan 20 juta. Utang kita bertambah 5 juta. Kita lihat poin 2. Poin 2, kas harusnya berkurang 15 juta. Di sini kasnya cuma berkurang 5 juta. Wah, ini salah. Berarti nggak usah dilanjutin karena pasti yang lain benar salah ya. Di sini perlengkapan salah juga sebenarnya, harusnya peralatan. Jadi yang ada aduannya udah pasti salah. Wah, alhamdulillah kita udah bisa dapat jawabannya ternyata di bagian C. Kita cek apa emang benar 1, 4, dan 5 yang paling benar. Coba poin 4. Poin 4, harta kita berkurang di kas ya, 2,5 juta. Benar, harta kita bertambah di perlengkapan 2,5 juta. Benar, jadi emang udah benar. Kalau poin 5 juga harus benar.
harta kita berkurang di kas, benar ya? Berkurang di kas dan utang kita berkurang. Jadi udah paling benar jawabannya di poin C ya. Nanti kalian bisa catat dan cocokkan untuk poin 3 dan 6, pasti juga jawabannya nggak tepat ya. Kayak gitu. Semoga bisa dipahami ya. Nomor berapa nih? 37. Jurnal umum sebagian yang dibuat oleh Rental Jamilah tanggal 3 Desember 2019. Jadi mereka buat jurnal umum, di debitnya ada kas dan piutang masing-masing 12.200.000 untuk kas dan piutangnya 6 juta. Sementara di kredit cuma ada satu pendapatan jasa nilainya 18.200.000. Pertanyaannya adalah apa nih? Transaksi yang sesuai dengan jurnal umum di atas. Jadi tadi itu kas kita nambah ya. Kas kita nambah berapa sih? Kas kita nambah 12 juta. Lalu kita ada piutang 6 juta. Lalu pendapatan kita 18.200.000. Nah kalau seperti ini udah jelas pastinya transaksinya menunjukkan bahwa kita udah menyelesaikan jasa kepada seorang pelanggan dengan total jasa yang kita berikan itu nilainya 18.200.000. Tapi sama si pelanggan yang bersangkutan baru bayar tunai saat itu juga 12.200.000. 6 jutanya nanti akan diselesaikan atau dibayar di lain waktu kayak gitu. Dan itu tugas kita mencari tahu yang mana sih kejadian yang sesuai untuk soal nomor 37 ini. Nah sekarang kita tinggal find the answer. Bagian A coba. Rental Jamilah telah menyewakan mobil dengan harga 18.200.000 dan dari jumlah tersebut yang diterima baru 12.200.000. Sisanya akan diterima 1 minggu kemudian. Cocok gak sih dengan analisis kita di awal tadi? Iya jawabannya udah cocok banget kan. Tadi si konsumen cuma bayar 12 juta dulu. Nanti sisanya yang 6 juta dibayar kemudian. Dan ternyata lebih detailnya 1 minggu setelah hari itu. Ya, karena kalau yang lain di sini nggak ada tuh informasinya. Yang B terlalu minim. Nah, yang C itu angkanya salah ya. Ini juga D salah. Nah, diterima 12.200.000. Yang E itu informasinya nggak lengkap. Sisanya mau dibayar kapan, mau diselesaikan kapan, nggak ada informasi. Jadi kurang tepat untuk kita pilih. Ya, semoga bisa dipahami ya. Next, nomor 38. Nomor. Tanggal 1 September 2019 dibayar biaya pemasangan iklan pada majalah Carmilla sebesar 5 juta untuk 10 kali terbit dan dicatat sebagai beban iklan. Nah, sampai tanggal 31 Desember 2019 ternyata beban iklan yang sudah diterbitkan itu sebesar 4 kali terbit. Nah, dari data tersebut ayat jurnal penyesuaian yang tepat adalah A. Iklan dibayar di muka pada yang beban iklan masing-masing 2 juta. B. Beban iklan pada iklan dibayar di muka masing-masing 2 juta. C. Beban iklan pada iklan dibayar di muka masing-masing 5 juta. D. Iklan dibayar di muka, debit, beban iklan, kredit 3 juta. Atau yang E. Beban iklan, debit 3 juta, iklan dibayar di muka, kredit 3 juta. Ya kalau kalian lihat soalnya ini lumayan bagus ya pengecohnya, jadi udah terfokus pada bahasan tentang iklan. Ya jadi kalau kita mau mencetak iklan ya di sebuah media cetak, paling sering itu kontraknya adalah kamu bayar dulu, nanti setelah bayar baru akan diterbitkan iklan yang pengen kamu terbitkan di media cetak itu, kayak gitu. Nah, dalam pencatatannya iklan itu ada 2 opsi ya. Kita bisa mencatatnya dengan pendekatan harta, atau kadang ada yang bilang pendekatan neraca, atau kita bisa pakai pendekatan beban, ada juga yang bilangnya pendekatan laba rugi. Ya dua-duanya bisa kalian pilih sesuka-suka kalian aja. Cuma commonly emang paling banyak menggunakan pendekatan harta. Nah kalau pendekatan harta nanti dia mencatatnya di jurnal itu menggunakan iklan dibayar di muka. Kalau dia pendekatan harta ya atau neraca. Nah kalau dia pendekatan beban nanti menggunakan akun beban iklan kayak gitu. Nah di soal kita di sini dia bilangnya dia mencatatnya sebagai beban, berarti udah pasti nanti dia pendekatan yang beban. Nah yang ditanyain adalah ayat jurnal penyesuaian. Kan ini dia alhamdulillah udah pernah buat detail tentang jurnal penyesuaian kalau kasusnya seperti ini ya. Silakan cek di playlist akuntansi ya, akuntansi jasa. Di situ udah ada. Kali dia buatin jurnal penyesuaian untuk iklan dibayar di muka dan itu udah detail bersama dengan teman-temannya jurnal penyesuaian yang lain. Nah, jadi kalau misalnya kita
mencatat dia sebagai beban iklan alias pendekatannya beban, ayat jurnal penyesuaian yang akan kita buat itu formatnya udah paten, tidak bisa diganggu-gugat lagi, akan jadi seperti ini ya. Iklan dibayar di muka, yang debit ya, iklan dibayar di mukanya debit, lalu yang di kredit itu adalah si beban iklan. Nah untuk nilainya sendiri udah akan dia juga jelasin kemarin, kita harus mencari nilai yang sudah, kalau beban dia masih harus yang tersisa ya. Jadi cari aja yang tersisa. Nah di soal kita, katanya yang 5 juta itu untuk 10 kali terbit ya. Dan ternyata sudah terbit 4 kali. Berarti yang tersisa berapa kali dong? Iya masih ada 6 ya. Dari berapa seharusnya 10 kali terbit. Dan nilai yang kita bayarkan ke penerbit atau media cetak itu adalah berapa? Iya 5 juta. Ya udah kita tinggal selesain aja. Ini kan mati ya. 6 kali 5 itu dapatnya 30. Masih ada 0. Nah bentar. Ini masing-masing nanti nilai 30. Nolnya 12. 12. 000. Oke 3 juta. Jadi di answer untuk soal 38 itu iklan dibayar di mukanya debit 3 juta. Lalu beban iklannya kredit 3 juta. Mana jawabannya? 3 juta iklan dibayar di muka. Iya jawabannya bagian delta ya. Delta. Kayak gitu. Oke, semoga bisa dipahami ya. 19. Salon Mahambara per 31 Desember 2019 itu punya data keuangan sebagai berikut. 1. Modal Maharani akhir periode 65.600.000. 2. Pendapatan jasa 33.200.000. 3. Beban usaha 24.700.000. Dan 4. Prive Maharani itu Rp1.000.000. Nah berdasarkan data di atas, data tersebut besarnya modal Mahambara pada awal periode adalah, oke ini simple aja ya. Jadi kalau di akuntansi sebenarnya yang mungkin kita bisa dapatkan itu cuma modal yang kayak gini, modal akhir ya. Modal akhir itu bisa didapatkan dari mana sih Kak? Ya dari modal awal, kalian tambahkan dengan pendapatan, lalu kalian kurangi dengan beban, dan terakhir harus kurangi lagi dengan prive si pemilik. Kayak gitu. Nah tapi di soal kita yang ditanyain apa? Modal awal. Nah jadi tinggal diputar aja rumus ini supaya bisa ketemu angkanya. Nah kalau kita remake jadinya nanti kayak gini. Si modal awal adalah gimana rumusnya? Iya modal akhir. Lalu gimana? Pendapatannya jadi kita kurangi. Bebannya kita jumlah dan jumlah ya. Lalu privenya berarti kita jumlah juga ya. Intinya sih yang 3 hal ini tuh ya. 3 hal ini kita pindah sebelah ruas, makanya nanti tandanya akan berubah semua kayak gitu. Ya udah kita masukin datanya, modal akhir kita berapa nih? 65.600.000 rupiah. Kurang pendapatan. Pendapatan kita berapa ya? 33.200.000 rupiah. Kita tambah dengan beban yang angkanya 24.700.000 rupiah. Ups, kebanyakan nolnya. 24.700.000 dan terakhir berapa? Iya, kita tambah lagi dengan prive yang nilainya adalah 1 juta rupiah. Nah, kalau kalian jumlahkan semua angka yang udah kita dapatkan ini, nanti kalian akan dapat besarnya modal awal untuk perusahaan Mahambara itu sebesar 58.100.000 rupiah. Celta. Kayak gitu. Ya jadi nggak usah terlalu panik Kak, saya taunya rumus modal akhir doang. Yang ditanyain malah modal awal. Nggak usah takut, semua rumus bisa ya. Jadi soal ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dibicarakan baik-baik, maunya apa kayak gitu. Semoga bisa dipahami ya. Oke, last question untuk soal KSNK yang pilihan ganda, soal 40. Diketahui data yang terdapat pada neraca saldo perusahaan jasa PO Slamet Selalu Desember 2019 dalam ribuan rupiah itu sebagai berikut. Perlengkapannya 1.500. Ingat ini dalam ribuan rupiah ya. Jadi kalian harus nambah lagi. Ini aslinya 1.500.000. Iklan dibayar buka debit 2.500.000. Pendapatan sewa kredit 3.600.000. Beban asuransi debit 2.400.000. Dan beban gaji debit juga 3 juta rupiah. Kayak gitu. Nah lalu ada data penyesuaian nih tahun tanggal 31 Desember. Sebagai berikut. Yang pertama, perlengkapan yang tersisa
itu adalah 500.000. 2. Pendapatan sewa diterima untuk 1 tahun terhitung tanggal 1 Juli 2019. 3. Iklan dibayar untuk 10 kali terbit dan sampai dengan tanggal 31 Desember telah 8 kali terbit. 4. Gaji terutang untuk periode berjalan sebesar 800.000. Nah, dari data di atas, pencatatan jurnal pembalik yang benar adalah A. Beban gaji debit 800, utang gaji kredit 800. B. Sewa diterima di muka debit 1.800.000. Pendapatan sewa kredit 1.800.000. C. Beban perlengkapan debit 1.000.000, perlengkapan kredit 1.000.000. D. Pendapatan sewa debit 1.800.000, sewa diterima di muka kredit 1.800.000. Dan yang E, beban perlengkapan debit 500.000 atau perlengkapan kredit 500.000. Jadi yang ditanyain di soal kita adalah apa teman-teman? Ya, yang ditanya adalah jurnal pembalik ya. Kalau dalam bahasa kerennya adalah reversing entry. Nah, sesuai dengan namanya sebenarnya tugas kita itu cuma membalik doang. Nah, tapi bukan sembarangan jurnal yang kita balik. Yang kita balik hanya satu, yaitu ayat jurnal penyesuaian. Ya, jadi sensasi tersendiri dari reversing entry alias jurnal pembalik adalah kita kadang bingung kalau kitanya nggak tahu bikin AJP-nya. Nah, di soal kita udah ada belum ayat jurnal penyesuaian? Nggak ada, yang ada data penyesuaian. Data penyesuaian ini nantinya akan dibuatin ayat jurnal lagi. Ya, jadi lumayan complicated. Nah, walaupun kita juga tahu bahwa jurnal pembalik itu hanya boleh membalik ayat jurnal penyesuaian, itu pun masih ada lanjutan kisahnya. Yang hanya boleh dibalik dalam akuntansi itu cuma 4 hal aja ya. Di luar dari itu, walaupun kita punya data penyesuaiannya, itu nggak boleh kita balik. Jadi nggak serandom itu kita buatin jurnal pembalik. Nah, pertama-tama apa sih yang harus kita balik? Ya ada 4 ya. Pertama, kalau kan dia biasanya bilang kayak gini ya. Beban dibayar di muka. Contohnya kayak tadi tuh iklan ya. Iklan dibayar di muka. Nah, dicatatnya nanti harus sebagai beban. Nah, di soal kita tadi persis banget tuh. Soalnya juga dia mencatatnya sebagai beban. Berarti nanti AJP yang tadi udah kita buatin, nanti sisa kita balik kayak gitu. Itu yang pertama. Nah, kalau yang kedua yang boleh kita balik itu adalah pendapatan diterima di muka ya. Misalnya kalian punya kos-kosan gitu kan. Biasanya kan kita terima duit dulu baru bisa ngisinin orang tinggal kan. Nah, itu namanya pendapatan diterima di muka. Dan kalau kalian mencatatnya sebagai pendapatan atau dengan istilahnya sih pendekatan laba rugi ya, maka itu juga harus kita kita balik kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah beban terutang alias kalau kalian dia tulisnya kayak gini aja ya. Beban yang masih harus dibayar. Oke. Nah, terakhir adalah pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima. Jadi sekali lagi hanya ada 4 ini, gak boleh ditambah dan juga gak boleh dikurangi pastinya. Diterima kayak gitu. Nah, kita udah tahu ada 4 hal yang harus kita balik. Sekarang kita tinggal mengidentifikasi yang mana sih data yang ada 4 ini yang bakal bisa kita balik. Karena nggak semua bisa kita balik ya. Oke, poin 1. Perlengkapan yang masih tersisa. Nah, perlengkapan itu juga dibuatin ayat jurnal penyesuaian. Dan pertanyaannya adalah, apakah perlengkapan masuk dalam 4 hal yang tadi dia udah catat ini? Ya, kita bisa lihat di sini sama sekali nggak ada kata perlengkapan. Jadi poin 1 itu memang ada penyesuaiannya, AJP-nya ada, tapi nggak dibuatin jurnal pembalik. Jadi yang ada perlengkapan-perlengkapannya mohon maaf ya, udah pasti salah. Yang C dan yang E. Kayak gitu. Lalu pendapatan sewa diterima untuk 1 tahun terhitung tanggal 1 Juli. Nah kalau cuma modal ngeliatin tanggal 2, nomor 2 ini doang, dia tuh kayak masih ambigu, datanya masih nggak jelas. Ini sewanya ini kita catat sebagai pendapatan kah seperti yang kita inginkan atau sebagai utang ya. Opsinya ada 2, entah pendapatan atau utang. Nah, cara ngelihatnya di mana Kak? Lihat di jurnal umum atau neraca saldo. Kalau dia pendekatannya sebagai pendapatan, nanti dicatatnya dengan akun pendapatan ya. Pendapatan aja. Jadi pendapatan titik-titik, misalnya pendapatan sewa atau seterusnya. Nah, kita lihat di soal. Ada nggak akun pendapatan? Ada di poin 3. Dan dia tulisnya pendapatan sewa.
berarti dia layak kita balik. Oke? Nah sekarang sebelum kita balik kita harus apa dulu? Iya, punya penyesuaiannya dulu. Nah penyesuaian untuk poin nomor 2 ini ya, karena dia adalah pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Bentar kan dia tulisnya kayak gini. Duh, sorry. Tanggal 2 ya. Karena dia catatnya sebagai pendapatan, nanti dicatatnya kayak gini. Yang debitnya itu pendapatan sewa. Oke. Lalu nanti yang di kreditnya itu adalah sewa diterima di muka. Oh, sekali lagi ini harus dicatat, ini baru ayat jurnal penyesuaian ya. Sewa diterima di muka, bukan jurnal pembalik seperti yang diinginkan soal. Nah, kita perlu mencari tahu nilainya berapa. Kalau misalnya soalnya seperti ini, itu kita bakal bilang kita perlu mencari yang belum jadi pendapatan ya. Yang belum jadi pendapatan kita itu sebenarnya berapa? Nah, kita lihat di sini kita menerima sewa itu untuk 1 tahun dan diterima duitnya dari tanggal 1 Juli. Nah, sekarang sudah tanggal berapa? Sudah bulan Desember. Pertanyaannya dari Juli ke Desember berapa bulan? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tepat 6 bulan. Jadi baru setengah tahun yang sudah jadi pendapatan. Sisanya setengah tahun lagi karena totalnya cuma setahun yang belum jadi pendapatan. Jadi yang belum menjadi pendapatan 6 bulan dari total 12 bulan seharusnya dikali dengan pendapatan sewa kita berapa? Iya, 3.600.000 kayak gitu. Ya udah kita bisa selesaikan kan. 36 bisa dibagi 12 dapat 3. 6 kali 3 itu 18. 0 yang bertahan 5. 0, 0, 0, 0, 0. 1.800.000. Nah, ini ayat jurnal penyesuaian. Tadi kan dia bilang kalau pengen jurnal pembalik, dibalik aja jurnal penyesuaian yang ada. Cara membaliknya kayak gimana kak? Nah sebenarnya, atau kan dia rapiin dulu ya. Sebenarnya ini kan kalau kita buatin jurnal penyesuaian untuk poin 2 ini kan kayak gini. Debit sini 1.800.000 ya kan. Terus kreditnya si sewa diterima di muka juga 1.800.000. Nah ini debit dan ini kredit. Yang dimaksud dengan cara membuat jurnal pembalik ya benar-benar dibalik. Yang debit simpan di kredit, yang kredit simpan di debit. Angkanya juga mengikut aja. Dan angkanya di sini kan sama-sama kan 1.800.000. Jadi bukan lagi jadi soal apakah ini angkanya yang kayak gimana. Karena udah gampang angkanya. Sisa akunnya aja yang kita switch. Yang normally di debit ke kredit sebaliknya kayak gitu. Jadi nanti reversing entry untuk poin 2 itu sewa diterima di mukanya debit, lalu pendapatan sewanya di kredit. Masing-masing 1.800.000. Ada gak sih di soal kita kayak gitu? Iya. Kalau kalian perhatiin baik-baik, jawabannya ada di bagian B. So, the answer untuk nomor 40 itu B. Tapi seperti biasa, tadi dia bukan orang yang kalau ketemu jawaban langsung tinggal aja. Sebenarnya, karena ini banyak hal yang perlu kita pelajari ya. Oke, kalau kalian udah paham, syukurlah. Tapi karena dia mau bagi-bagi lagi, siapa tahu masih ada yang gak ikhlas. Kenapa sih 3 dan 4 gak kita balik kayak gitu. Atau kalau dibalik kenapa jawabannya gak kayak gitu. Nah iklan dibayar di muka. Ya kalau dibayar di muka tadi ada ya kategori pertama dibayar di muka. Ingat dia baru bisa di reverse dibalik kalau dia dicatat sebagai beban. Jadi nanti akun yang kita gunakan itu kalau di jurnal itu beban titik-titik ya. Kalau di sini karena iklan berarti harusnya beban iklan. Kita lihat iklan dibayar di muka. Di jurnal umum dia mencatatnya sebagai apa? Iklan dibayar di muka. Dan ini bukan dicatat sebagai beban tapi dicatat sebagai lawannya beban alias harta. Jadi memang nomor 3 itu bermasalah dari segi administrasi ya. Di syarat awal emang udah bisa nggak terpenuhi ya. Dia nggak masuk dalam 4 hal yang wajib kita balik. Macam itu. Nomor 4 gimana kabarnya? Gaji terutang. Ya kalau kalian perhatiin dia masuk dalam kategori 3. Beban yang masih harus dibayar karena gaji itu adalah termasuk beban. Jadi udah pasti akan dibalik. Nah bagaimana cara membaliknya? Seperti biasa buatin dulu jurnal penyesuaiannya. Nah jurnal penyesuaian untuk soal nomor berapa nih? Nomor 4 itu kayak gini sebenarnya AJP-nya adalah beban gaji kita taruh di debit. Ya nilainya berapa yang masih harus kita ya utang kita 800.000. Lalu juga nanti kita taruh kreditnya utang gaji juga nilainya 800.000 kayak gitu. Nah ini jurnal pembalik sekali lagi yang ditanya AJP ya yang ini
Yang ditanya adalah jurnal pembalik. Jadi caranya gimana? Ya udah, kita harus balik, beban ditaruh di kredit, utang kita taruh di debit. Nah, sementara di soal kita yang tersedia seperti ini bukan jurnal pembalik, ini AJP, belum dibalik. Jadi emang udah benar gak boleh kita pilih poin 4 kayak gitu. Oke, jadi emang udah jelas, insya Allah nomor 40 itu bagian B. Ya, semoga bisa dipahami. Dan Kanidia rasa udah cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga Kanidia sempet buatin pembahasan untuk soal esainya ya. Biar kalian pemantapannya bisa lebih mantap. Dan kalau kalian senang dengan video ini, bantu support Kanidia dengan cara di subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Biar kita bisa saling berbagi ilmu yang bermanfaat. Itu aja untuk kali ini videos. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Alhamdulillah. Sampai jumpa di video Kanidia yang lain. Assalamualaikum.